bisa. Nih kalau waktu basket itu di profesionalin nggak? Difokusin kayak gitu nggak sih? Kalau waktu basket enggak sih, cuma sekedar Iseng-iseng ikut-ikut aja iseng gitu aja. ya? Cuma pernah ikut lomba sekali juga antar sekolahan gitu aja. Nah ini pas masuk silat, awal mulanya gimana sih ceritanya kok bisa masuk silat? Karena apa ya mungkin sudah banyak ya sekarang perempuan-perempuan yang ikut olahraga bela diri gitu, salah satunya silat. Tapi kan kalau mungkin zaman SMA, Mila SMA tahun berapa sih? Itu masih sedikit kan kayaknya perempuan ikut silat ya? Waktu itu di SMA itu sebenarnya karena ngelihatnya suka gitu ya. Keren banget gitu ya. Pertama itu satu kelas ikut semua. Cuma ketika pas sudah tahu latihannya berat gitu tuh, kesini Hukum jadi malam tuh ya. jadi cuma kalau yang sekarang yang SMA itu cuma dari satu kelas cuma sisa saya doang. Serius? Gitu. Iya, Ya ceweknya. ampun, wah keren banget. Nah tapi kalau dari silat ini nih, sudah menjuarai apa aja sih? Tadi sih udah disebut ya 2, ada lagi nggak selain itu? Waktu pertama kali ikut lomba itu ikut kejuaraan Wali Kota Cup Serang. Itu juara 1 kelas B putri kalau nggak salah, sama pesilat terbaik putri. Wow, keren banget. Pertama kali. Itu pertama kali ikut lomba dan langsung dapet Iya. penghargaan, itu keren banget. Terus apa lagi? Ada lagi nggak open turnamen gitu? Ikut-ikut turnamen itu di kayak open. Waktu itu di Darel Azhar juga ikut, itu dapat kelas juara 1 tanding kelas B putri. Terus belum lama itu pas event kampus juara 1 tingkat nasional open cuma di JSOC. Terus Pomda kemarin sama apa lagi? Porkot yang juara 2. Nah, kalau misalnya kan kita kalau lomba-lomba kan pasti nggak cuma di satu tempat gitu aja. Kita kan pasti kayak keliling gitu kan kemana. Nah, paling jauh kemana sih? Waktu itu paling jauh itu di Solo. Ikut lomba di tingkat open sih. Itu perwakilan Banten. Dari Banten ke Solo? Enggak, kalau yang open itu beda tingkatannya, jadi antar mahasiswa, kadang antar perguruan gitu. Berarti ada perwakilan perguruan. Iya. Terus kalau misalnya, nah kesan pasti kan ada kesan ya, kesan yang paling tidak terlupakan gitu saat lomba tuh apa sih? Pertama kali ikut lomba itu pokoknya ketika sekali udah ketonjok nih misalnya, itu udah efeknya itu udah refleksnya itu udah pengen nggak trauma? Enggak sih, soalnya pertama kali lomba juga itu paling kan udah sparring kalau bengkak kayak berdarah itu mah udah biasa kali ya. Serius? Ya ampun. Jadi kayak, tapi oh my god. Tapi mbaknya nggak, mukanya tuh nggak seserem yang dibayangkan gitu, nggak yang diceritakan gitu kan. Terus dia udah nonton terus kayak dendam gitu kan, terus kayak pengen bales, terus berdarah udah biasa. Mukanya nih muka manis gitu ya, kayak ayo diem gitu ya ampun. Terus nah iya, sebelumnya aku pengen tanya, ini kalau silat kan sebenarnya juga ada yang, kalau karate kan karate kata gitu ya, kalau silat juga kan ada yang seperti itu. Nah kalau Mila sendiri itu silatnya silat berantem tuh? Iya. Kalau berantem apa sih bahasanya? Yang tanding. Yang tanding. Ini tanding. Pernah waktu itu cuma ikut sekilas doang sih, seni gitu tuh. Kalau seni kan dia cuma nampilin cuma gerak-gerakan ini, jurus-jurus. Cuma nggak terlalu fokus di ini sih, di seni. Emang fokusnya itu di tanding, kelas tanding. Fokusnya di tanding. Dulu penasaran nggak gimana kalau misalnya Teh Mila bertanding? Nanti kita akan tantang salah satu kru dari Sultan TV tanding sama Teh Mila ya. Jadi ini galau nih. Jangan sama host dong. Udah pasti kalah saya. Nah, aku penasaran banget ya, kenapa sih Mila ini kemudian ingin menjadi atlet, atau mungkin kecebur jadi atlet? Kalau kecebur sih enggak, karena kalau udah hobi, udah suka itu pasti ada aja jalannya gitu. Terutama karena ada motivasi juga sih ya, tentunya dari pelatih. Waktu itu termotivasi buat ikut langsung itu karena pelatih waktu itu pernah ikut kejuaraan juga, terus dia dapet kan nge-share foto, jadi termotivasi pengen lebih dari pelatih. Iya. Oke. Nah tapi kalau misalnya dari keluarga sendiri ada nggak yang backgroundnya memang olahraga juga?
Kalau dari olahraga nggak ada, cuma Oh, serius? sendiri doang. Terus kemudian kalau ketika ini berarti kan ketika Milah memilih untuk menjadi seorang atlet pencak silat, ini respon keluarga gimana? Kalau dari keluarga itu sih kalau Apalagi orang ini tua tanding ngebebasin loh. juga, Itu bebas aja gak apa-apa gitu. bebas aja sih kalau orang tua mah. Pulang anaknya babak Pulang belur babak juga. belur juga. Oh, wow, diajar, keren karena banget. namanya juga ini buat prestasi gitu. Betul Jadi keren banget. dibebas. Jadi mendukung ya. mendukung. Mendukung selama itu positif gitu ya. Jadi gak pernah emang gak pernah Mil jangan deh gitu kayak gak pernah di Enggak kalau orang tua Mila itu. Wow, keren banget. Dan ini pasti kayak apa ya, mind blowing gitu kalau misalnya bahasa Serang ya. Apa sih teh yang ketika pasti dong pertama kali misalnya dipukul atau misalnya berdarah atau apa, nggak ada rasa kayak kayaknya udahan deh gitu, kayaknya aduh kok nyiksa banget gitu, nggak kayak gitu ya. Kalau Penasaran banget sih soal itu. termasuk apa ya? Gimana orangnya sih ya kalau misalnya emang udah cinta terjun di silat itu walaupun udah pernah patah, pernah bengkak, pernah berdarah, pernah jatuh pingsan pas di gelanggang itu kalau udah cinta Serius pernah pingsan segala? udah pernah pas waktu Wow. event Pomda kemarin. Oke. Pomda itu pas Karena apa ketonjok atau ini tendang kepalanya. Gitu. dan itu memang nggak ada aturan kan, kalau misal ada aku lupa ya di karate atau taekwondo kan nggak boleh pakai kaki atau Iya. kalau di silat bebas ya. Kalau di silat itu emang yang di apa sih? Karena yang di pelindung itu cuma di sebagian sini. Jadi yang boleh diserang itu di sini. Sama yang di belakang. Yang ada yang udah terlindung sama tapi body pakai protector. pelindung juga Iya, ya? pakai body protector. Oke. Kalau di kepala itu termasuknya pelanggaran. Berarti saat itu lawannya langsung didiskualifikasi kah atau Kalau waktu itu kemarin gimana ininya sih ya, jurinya sih ya. jurinya ya? Kalau saya juga enggak, soalnya kan saya nggak ngelihat dari sisi Iya, iya. jurinya apa itu kesalahan saya atau emang kesalahan lawan. Cuma pas waktu itu udah pasti nggak didiskualifikasi. Kalau misalnya itu pelanggaran apabila fatal itu seharusnya didiskualifikasi. Oke. Nah, ini aku penasaran banget sama proses latihannya. Karena aku sebelumnya dulu tuh pernah ikutan latihan-latihan, tapi cabornya beda. Kalau aku volley. Jadi kalau kita lebih banyak main di fisik kayak lari, beban dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau di silat sendiri gimana sih proses latihannya dari awal sampai bisa jadi gitu? Gimana tuh? Kalau buat silat itu termasuk lama ya. Dari proses awalnya, apalagi kadang kalau perempuan kalau udah capek sedikit dikerasin sedikit langsung kabur kan. Betul. Nangis gitu kayaknya. Aku juga gitu soalnya dulu. Ya, kalau misalnya emang mentalnya nggak kuat, apalagi kalau udah pelatihnya marah-marah gitu kan. Cuma sebenarnya kan itu buat kebaikan. Betul, Kan? ngegembleng mental. Karena ketika kita bertanding, mental kita akan jauh lebih mateng nantinya, karena dunia pertandingan itu lebih keras daripada omelan pelatih ya. Iya. Nah, Teh, kalau misalnya pada saat kebayang nggak sih Teh waktu dulu akan menjadi seorang atlet pencak silat yang notabene-nya perempuan, terus ini menjadi salah sosok atlet pencak silat tanding gitu ya. Ini kira-kira ada nggak orang-orang yang nyinyir gitu kan, ini anak perempuan ngapain sih berantem-beranteman gitu kan? Ada nggak sih yang kayak gitu? Mungkin tetangga atau teman-teman gitu? Kalau paling teman-teman juga sih kadang karena waktu SMA itu banyak ikut eskul ya. Jadi ada satu eskul misalnya enggak sering ikut karena sering-sering keluar, itu paling ada omongan dari teman-teman, udah pernah latihan biasa gitu. Iya. Oke, berarti tapi kalau misalnya dari dari sisi perempuan menjadi atletnya ini sendiri, dari lingkungannya seperti apa sih? Tapi jangan dijawab dulu. Penasaran kan dulu sama jawabannya, gimana perempuan ketika ada di dunia olahraga? Seperti apa sih pandangan orang luar? Jangan kemana-mana dulu, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Kenapa bang? Ulang lagi dong.
dah, aduh balik lagi nih sama Tiwi dan Teh Mila. Kita akan lanjutkan lagi nih obrolan-obrolan kita yang seru banget. Gimana sih ketika orang luar memandang perempuan ini berada di dunia olahraga, apalagi nih olahraga yang agak-agak riskan gitu ya. Karena ini aja tadi dengar cerita dari Teh Milahnya sendiri, itu bahkan pernah babak belur gitu ya, pernah berdarah. Terus tadi di belakang layar ya kita sempat cerita ya, Teh pernah ada jahitan atau enggak gitu-gitu ya, nggak tahu ada di tangan ya, apa di jari aja pernah keseleo gitu. Oh, tapi nggak ada yang pernah kayak dijahit sampai gitu. Kalau jahit enggak. Alhamdulillah ya. Bengkak. Oke, berdarah di gusi gitu-gitu kali ya. Oh my god, itu. Nah, Teh, ini aku penasaran banget ketika gimana nih orang luar, ada nggak sih orang di luar lingkungan atau mungkin di lingkungan sendiri gitu yang memandang Teteh sebagai aduh anak perempuan gitu kan, bukannya yang masih terstigma lah bahwa perempuan itu kan harus yang adem ayem gitu kan, terus juga harus yang ya cuma kasur dapur kayak gitu-gitu kan. Nah ini bisa melakukan hal yang biasanya ini dikonotasikan itu hanya untuk laki-laki gitu kan, pencak silat dengan silat tanding. Ini ada nggak sih yang kayak gitu, yang nyinyir gitu? Kalau untuk sekarang sih selama proses itu nggak ada sih. Sejauh ini nggak ada ya? Ini nggak ada. Alhamdulillah. Jadi, masih lancar-lancar aja. Belum menemukan itu ya. Oke. Nah itu artinya lingkungannya positif dan mendukung, dan itu bagus sekali karena atlet-atlet ini bukan hanya butuh tubuh dan raga yang bugar, yang sehat, tapi juga mental yang kuat. Salah satunya itu bisa disupport oleh lingkungan sekitar, benar ya? Oke. Nah ini juga aku penasaran banget sih. Ini tadi sebenarnya udah dijawab ya. Apa sih yang paling memotivasi Mila sendiri untuk menjadi seorang atlet yang berprestasi? Pertama sih karena pelatih juga ya, karena dia juga basicnya pernah ikut lomba-lomba, terus ketika dia ngirim foto megang medali gitu, itu sangat termotivasi banget gitu tuh. Kalau saya tuh harus bisa lebih dari pelatihnya. Oke. Nah ini penasaran juga, ini kan pencak silat dulu itu kan terkenal dengan seni bela diri tradisional, dan ketika misalnya ada seni bela diri lainnya yang dari luar terus masuk ke kita, ini kemudian pencak silat agak mulai dipandang sebelah mata begitu ya, katanya ini masih tradisional, masih jadul dan lain-lain. Tapi buktinya sekarang pencak silat mendunia bahkan, karena kalau pandangan dari Teh Mila sendiri sama orang-orang yang beranggapan seperti itu apa sih? Menurut saya. Tapi ada nggak sih yang ngomong kayak gitu? Ngapain sih lo pencak silat, mending ini aja gitu kayak ada gitu, ada nggak? Kalau untuk sekarang sih enggak ya, karena mungkin udah zamannya udah beda juga ya. Jadi masih enjoy aja, terus dari keluarga semua, dari lingkungan, karena aja itu ya. Karena bukan dari lingkungan yang terlalu kampung banget, enggak gitu tuh. Jadi emang mendukung sih dari lingkungan juga. Dan memang itu dibuktikan juga dengan prestasi yang sudah diraih oleh Mila sendiri ya kan, Lur. Nah ini kita udah ngomongin soal prestasi, rasanya kurang lengkap kalau kita nggak ngelihat langsung. Teh Mila, kita pengen banget dong ya dengan hormat, pengen banget lihat Teh Mila beraksi nih. Terserah emang nggak Teh Mila mau seninya kah atau mau tandingnya kah, ini kita punya nih lawan-lawan ini, ada berbadan kekar semua ini pembalap semua, ini pemuda berbadan gelap ya. Gimana Teh? Seni apa tandingnya? Terserah Teteh. Kita sih ikut aja ya Om Aboy ya. Ini udah siap tuh dia, udah siap pasang badan dia. Gimana? Terserah Teteh. Mau ngebanting lagi pengen ngebanting orang nggak nih? Kalau selevel sih nggak apa-apa sih, maksudnya dari badan, segi badan gitu. Dari segi badan, iya juga sih memang. Ini badannya agak besar dan kekar ya, dulunya mungkin di kolektor juga. Enggak ya. Gimana? Terserah Teteh. Sini aja kali. Oke deh. Kita akan lihat bareng-bareng dulu gimana gerakan seni pencak silat dari Nurmila.
hafal ya. Oke, wah aku kaget. Serem banget deh. Tapi memang harus sekencang itu ya, karena apa ya, untuk menggebrak gitu atau gimana sih Teh? Emang ada ritmenya juga sih. Karena saya bukan basicnya dari seni ya, jadi cuma sekedar hafal aja. Cuma sekedar tahu gitu ya, tahu. karena memang nggak mendalami itu ya. Oke, apa Teteh mau ngebanting orang juga? Mau yang tandingnya juga, mau diliatin sama dulur-dulur, biar dulur tahu ini ada perempuan perkasa di sini. Jangan macem-macem Anda. mau coba tanding. Kalau tanding gimana sih, aku juga penasaran sih sebenarnya, tapi ya jangan sampai dibanting, kasihan kru Sultan, mereka masih punya anak istri, masih punya cicilan ya. Kita panggil aja nih, siapa ya korbannya? Anak-anak, mangga anak-anak, harus sepantaran anak-anak, dicopot aja anak-anak sepatunya. Ayo anak-anak, silahkan. Ayo buru dong, durasi nih. Gimana nih Pak? Mungkin gerakan, iya kan nggak kena, tenang aja, aman. Iya. Ayo Teh. Biar apa sih, dulur-dulur juga tahu ketika misalnya bertanding tuh seperti apa gitu ya kan. Jadi juga jadinya nggak penasaran, nggak ngebayangin yang berantemnya kayak gimana tuh si Temila gitu kan. Dan siapa tahu setelah melihat Temila beraksi, wah keren juga nih perempuan bisa bela diri, jadi kepengen gitu kan ya untuk membela diri gitu ya. Boleh, silahkan kru, wih, kiu, ayo dong, ayo. Nah ini dia, jangan sentuh. Nah oke. Gimana nih? Gimana di sini? Bungkuk dulu kali bang gitu, set gitu. Gimana? Nggak sih, biasanya gini aja. Oke. Jalan bener. Slow motion aja kali ya. Harus gimana tuh? Biasanya sih kalau pertama itu kembangan dulu ya. Bang Nah, Aib blocking dulu, agak mundur. ada Nah. wasit, jadi disuruh siap dulu. Terus? Muter dulu, pokoknya sampai gerakan 3 kali. Nanti kalau udah gerakan 3 kali baru udah siap, harus udah ini. Harusnya udah kita fokus ngundang tanding. Tanjidor anak-anak. Serang gitu. Sama bebas sih. Serang. Ya udah serang aja, nanti saya yang nangkis gitu aja ya. Oke. Wah ini para perempuan penting banget nih. Bebas. Para perempuan penting banget melihat ini bukan untuk ditiru. Udah biasa disakiti ya Bang Aep ya. Oh. Oke, sekali lagi. Oke, sekali lagi ini bukan untuk ditiru ya, dulur-dulur. Nah, kalau misalnya biasa, oke, sekarang, iya nggak apa-apa. Nih, Mas Aib sini. Ini sekarang aku penasaran juga, ketika misalnya perempuan-perempuan kan juga rentan menjadi korban kejahatan, misalnya pelecehan seksual di jalan, ya kan, di kendaraan umum dan lain-lain. Nah, ceritanya Bang Aib ini penjahatnya ya, mau nyopet atau enggak mau melecehkan perempuan. Nah, Teteh kasih tips buat perempuan-perempuan di luar sana yang cerita nggak punya basic, tapi kasih gerakan sederhana aja biar menangkal orang-orang, nggak Bang Aib sih, ya pokoknya penjahat-penjahat di luar sana. Silahkan Bang. Kalau saya nikam dari belakang, Boleh. dipeluk dong. Jangan dong. Agak sinian, oke. Apa peraganya? Nyopet ceritanya. Katanya seksual. Oh, Noel aja. Kan biasanya gitu ya, cowok-cowok suka Noel atau apa gitu kan, suka. Dia jalan ya? Iya. Jalan ceritanya. Yuk, jalan. Set, yuk jalan. Oke. Oke. Apa udah refleks ini sih ya? Oke, thank you Bang Aib, thank you. Terima kasih. Oke, wah keren banget. Nah itu kan kadang ini ya rentan banget kan, dan juga zaman sekarang banyak banget perempuan-perempuan yang akhirnya memilih olahraga bukan lagi senam ataupun misalnya yoga dan lain-lain. Itu sudah apa ya, kalau dulu kan aku pengen olahraga yoga, senam dan lain-lain gitu kan. Ini tapi juga banyak perempuan yang akhirnya memilih olahraga bela diri. Ya salah satu alasannya itu tadi, untuk membela diri ketika misalnya ada hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Nah salah satunya tadi kuncian itu tadi ya, langsung dipegang tangannya, ditarik gitu kali ya Temila ya. Oke, kalau Temila sendiri pernah nggak sih ngalamin hal-hal yang kurang enak atau misalnya yang ya tidak diinginkan lah, yang tidak bagus gitu di jalan atau di mana gitu, di tempat-tempat umum? Kalau di tempat umum sih enggak sih ya, paling kalau misalnya ada rame paling kayak Noel gitu tuh. Kayak gitu. Itu nggak refleks juga tuh?
Soalnya kan nggak tahu kan di belakangnya Iya. mana. Kalau misalnya ini kadang refleks juga sih, kadang apa sih biasa nangkis gitu tuh. Oke, itu juga sih salah satu apa ya manfaat kita berolahraga supaya kita menjadi lebih refleks ya ketika ada hal yang ya itu tadi. Waduh, keren banget. Aku sampai ngap ngelihatnya. Bang Ayep aman, Bang Ayep? Tulang nggak encak aman ya? Encak masih aman. Lumayan, udah di atas. Waduh, dia lagi curhat sama teman-teman ya kawan. Oke dulur, kita lanjutin lagi ya. Ini Teteh sudah siap, udah, aduh, udah ngap ya. Oke, nah Teh ini kita kan lagi menghadapi masa-masa pandemi. Penasaran banget sama apa sih perbedaan ketika sebelum pandemi dan sesudah pandemi? Apakah misalnya intensitas olahraganya dikurangi atau mungkin dari event-event yang berkurang gitu? Kalau untuk sekarang yang udah pasti itu event-event ya. Cuma kemarin ada yang ngadain jadi cuma kayaknya seni secara virtual. Karena kalau seni kan nggak tanding kayak gitu. Jadi masih bisa dilihat ini kan. Jadi nggak ngumpul banyak-banyak orang. Tapi kalau misalnya di tanding itu kan beda. Kadang belum dari kontingen yang lain. Jadi bisa ini. Makanya sampai sekarang itu belum ada event-event tertentu ya. Khususnya buat yang kan tanding ya? Kayak PON yang di Papua kan seharusnya tahun 2020 ini kalau nggak salah ya. Itu kan ditunda sampai ini 2021. Oke, pokoknya sampai COVID ini mulai mereda juga karena mungkin khawatir juga kalau tanding kan harus ini juga ya, harus skin to skin gitu kan, itu yang menjadi apa ya, dikhawatirkan berbahaya bagi atletnya sendiri gitu. Nah, aku pengen tanya lagi nih. Ini aku bener-bener awam banget Lur soalnya soal bela diri apalagi silat gitu kan. Siapa tahu habis ini bisa kita belajar colongan ya. Jurus apa sih yang paling susah dipelajari sejauh ini? Kalau untuk kalau jurus-jurus kan kalau latihan itu kita nggak apa sih, kadang ada ikut perguruan-perguruan. Jadi perguruan-perguruan itu apa sih? Perguruan. Jadi kalau di silat itu kayak misalnya ada tapak suci, merpati putih, terus kayak PSHT gitu perguruan-perguruannya. Cuma kalau misalnya untuk tanding sendiri itu ada panduan khususnya, yaitu masuknya di IPSI-nya itu, di silatnya itu. Oke. Nah, tapi kalau misalnya dalam silat sendiri, kalau yang Teteh sendiri jalankan gitu, kalau yang Mila sendiri jalankan, itu ada nggak sih gerakan yang, aduh kayaknya sampai sekarang juga aku masih agak-agak kaku gitu, agak-agak susah gitu? Kalau buat di perguruan sih emang kadang tuntutannya harus menghafal jurus itu ya, cuma sama aja sih yang lain juga gitu tuh, kadang sering lupa-lupa. Cuma kadang kalau misalnya jurus yang kayak gimana tuh? Banyak sih ya, soalnya kalau di tapak suci itu ada misalnya ada jurus harimau, jurus mawar. Kalau saya basicnya dari ini perguruan tapak suci soalnya. Oh wow, tapi Teteh bisa ngeflip gitu. Kalau silat ngeflip gitu nggak sih? Kan kalau itu apa ya, wusu ya. Kalau wusu kan harus bisa ngeflip. Kalau di silat nggak kayak gitu-gitu juga nggak sih? Tergantung kebutuhan juga sih. Kadang kalau misalnya kayak buat kayak misalnya perform, baru kita latihan buat perform. Kalau perform kan nggak mungkin kita tanya betul. Pasti gerakan-gerakan yang buat perform biar wow gitu. Iya, dan kayak biar ada terlihat debus, indah juga ya. Debus, jadi dipelajarin gitu tuh, lompat. Oke, berarti Teteh juga belajar debus nih? Kalau debus belum mendalamin. Karena memang nggak basicnya nggak ke seni itu ya. Soalnya kalau di tapak suci sendiri tuh, kalau di tingkat SMA atau masih di sekolah-sekolah itu lebih ke prestasinya sih. Oke. Nah, Mil, ini aku penasaran juga nih ya. Kalau misalnya apa ya? Ini kan lagi di masa pandemi nih. Semuanya tuh memang harus digembar-gemborkan, harus pola hidup sehat dan lain-lain, dan harus tetap fit ya kan. Ini kalau misalnya olahraga, ini kan emang bisa bikin fit, tapi juga bisa bikin kita drop. Nah, ini mungkin bisa dikasih triksnya nih buat dulur-dulur. Kalau misalnya dari Mila sendiri untuk menjaga tubuh biar gak drop, itu apa sih? Gimana sih caranya?
Pertama sih emang kuncinya sih olahraga sih ya. Cuma kalau misalnya untuk awal-awal kita itu juga nggak bisa harus langsung porsir. Kayak misalnya kalau buat yang di lomba-lomba misalnya dari misalnya yang dari awal yang baru ikut itu paling misalnya dari kayak dari jogging segala terus buat pemanasan itu di pelan-pelan perlahan. Nanti juga kalau misalnya jadi kalau misalnya udah terbiasa baru nambah lagi. Jadi nggak langsung misalnya jogging suruh 1 jam gitu enggak. Oke. Berarti ini kalau misalnya setelah misalnya selesai latihan silat tuh biasanya apa yang dilakukan untuk apa ya merihal diri sendiri gitu? Biasanya sih Apakah minum es kelapa? Enggak mungkin ya. Membacakan langsung ngeliwet gitu ya. biasanya sih kalau udah selesai kalau latihan itu ini sih paling pendinginan. Terus kalau udah tuh baru paling ngobrol-ngobrol evaluasi Itu terus, penting ya. buat kedepannya mau gimana. Terus misalnya ada event-event itu mau gimana gitu aja sih. Motivasi dari pelatihnya aja. Oke, dan juga me time mungkin ya biar relax lagi urat dan ototnya. Oke Dur, kita akan lanjutkan lagi obrolan kita. Tapi sebelumnya Tim mau rehat dulu sebentar. Jangan kemana-mana, tetap di Ngariung Show. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan Tiwi dan juga Milah nih. Tiwi dan Milah bagus juga ya. Mil, kita bakalan lanjutin lagi ya. Tapi Tiwi tuh penasaran juga sih. Misalnya nih, selain dari pencaksilat atau misalnya kamu bukan atlet pencaksilat, ada olahraga lain gak sih yang kira-kira ingin digeluti? Pengen ini sih futsal. Serius? Tapi kan bisa kalau futsal nyambi-nyambi. Kan futsal cuma lari terus nendang gitu kan, maksudnya tidak akan merubah, karena kadang kan memang kalau udah jadi atlet gak boleh bercabang kan. Iya nggak sih, kalau disilat gitu nggak sih? Kalau aku dulu soalnya gitu. Kalau enggak sih, paling tergantung event-eventnya aja. Kalau misalnya ini harus fokus gitu tuh. Soalnya kalau futsal itu pernah ikut juga di paling tingkat mahasiswa aja di sekitar kampus baru Jadi ikut apa? lomba. Jadi apa? Jadi pistol, kiper atau apa? Enggak, jadi penyerang aja. Ya, jadi penyerang. Tapi nggak diserang pakai gaya silat kan? Enggak. Ya. Takutnya refleks kan nih, kita nggak ada yang tahu gitu kan. Oke.
Oke, nah Mil pengen nanya nih, target terdekat saat ini apa sih? Atau mungkin ada rencana mau ikut turnamen apa gitu? Kalau sekarang sih belum ada target sih ya, soalnya lagi fokus buat lulus dulu. Oke. Paling ikut event yang ini aja sih, open paling gitu-gitu aja biar nggak terlalu berat juga. Oke. Nah, tapi kalau lagi pandemi gini tetap latihan kan? Latihannya di mana sih? Kalau kita sih latihan di mana aja sih ya, nggak tergantung harus di sekolah atau di mana. Paling latihan kadang di alun-alun juga latihan. Kadang sendiri juga paling jogging aja sih, nggak terlalu ini. Terus sama gerakan-gerakan yang udah diajarin teknik-tekniknya. Diasah lagi gitu ya, biar meskipun di tengah pandemi tetap harus bergerak ya, tetap harus produktif, jangan cuma rebahan. Nanti yang ada penyempitan oksigen lagi kan, karena nggak ada geraknya, sama kayak saya. Oke, nah ini kan kita sama-sama akan menghadapi kemarin kan ada Hari Olahraga Nasional. Nah ini sebagai atlet, ada nggak harapan di Hari Olahraga Nasional ini? Harapannya sih semoga lebih baik aja ya, kayak sistem dari manajemen, semua dari cabang juga harus lebih baik dan harus lebih ditingkatkan lagi sih. Apanya pastinya. Kayak sistem latihan. Kadang kalau di Banten sendiri, kalau misalnya mau ada event baru gencar gitu ya. Baru seharusnya kan nggak boleh gitu ya. Makanya bibit-bibitnya itu jadi berkurang. Oke. Ini pertanyaan tambahan lagi nih ya, sebelum kita masuk dengan Ngariung Games. Ada nggak sih pengalaman-pengalaman yang kurang enak ketika misalnya ikut event atau perlombaan, entah itu open, perlombaan resmi atau gimana nih? Karena kalau aku boleh cerita nih, aku juga nggak akan sebut eventnya apaan, tapi itu yang jelas event resmi dari pemerintah. Terus ketika itu ada di salah satu daerah, kami dapat makan siang, ceritanya kan makan siangnya ternyata nasi aking. Terus atlet yang lain ada yang dapat telur busuk kayak gitu-gitu. Jadi apa ya, perhatiannya tuh kurang gitu loh sama atlet-atlet gitu. Terus ketika misalnya banyak yang mendedikasikan dirinya untuk menjadi atlet sampai hari tua gitu, tapi tetap nggak ada apa ya, kurang apresiasi dari pemerintah, itu kurang gitu. Nah itu udah lama sih, semoga sih sekarang udah menjadi lebih baik lagi gitu, karena aku udah keluar lah dari dunia atlet. Nah kalau Mila sendiri pernah nggak merasakan hal-hal yang aduh kurang enak gitu? Kalau kayak lomba-lomba kayak gitu sih, kalau di mahasiswa ada yang biayain ya, kampus misalnya. Kalau event-event waktu pelajar sih pernah sih, cuma apa ya, kadang biaya sendiri gitu tuh. Nggak ada apresiasi dari pemerintahnya, walaupun udah bawa nama daerah bawa gitu nama ya, kota atau gimana, kurang apresiasinya. Kadang cuma dapat jaket kontingen gitu. Sedih banget ya, dapat jaket kontingen, sepatu gitu-gitu ya. Oke, kita rehat dulu, kita akan main di Ngariung Games. Kita akan bermain kuis seberapa pencak silatkah kamu? Nggak tahu deh sama games apa, Nana. Oke, jadi ini ada kita kasih sedikit aja. Kita cuma kasih 3 pertanyaan terkait dunia pencak silat pastinya. Jadi kita pengen asah wawasannya Mila nih. Tadi kan kita udah lihat kalau gerakan udah deh, gak usah ditanya, emang udah jago banget gitu ya. Tahu kan? tanding doang. Mojok lu nggak berani ya. Tahu tanding doang gitu. Tahu tanding. Oke, kita akan coba. Jeng. Mil, yang pertama nih. Siapakah peraih medali emas cabur silat pada tahun 2018? Pada Pesta Olahraga Asia. Asian Games ya yang kemarin. Yang cewek cowok? Yang cewek. Yang cewek itu ada Sarah, kalau sama Wewe Wita. Terus siapa lagi tuh ya? Satu lagi ada yang inisialnya P. Pipit Kamelia. Oke. Yang kedua nih. Atlet pencak silat. Ini berkat beliau nih, pencak silat mendunia.
atlet pencaksilat yang main film The Raid. Iko Uwais. Oh. Terus ada satu lagi juga kan, Iko Uwais sama yang jadi ya siapa sih, lupa namanya. bukan Joe Taslim Bang, yang satunya lagi tuh loh yang keriting itu kan, Kang siapa gitu. Yang main di ini John Wick. Ruhian di John Wick. Ya, jadi John Wick. Terus itu juga pokoknya udah banyak banget ya. Pokoknya berkat mereka-mereka ini akhirnya orang luar sana sangat-sangat tertarik gitu ya dengan pencaksilat khas Indonesia ya. Karena sudah ada yang ngeklaim, tetangga biasa kan ngeklaim pencaksilat punya saya, padahal kan aslinya dari mana sih Teh? Indonesia. Oke. Oke, yang ketiga. Iko Uwais. Ini ada pertanyaan tambahan. Iko Uwais sebagai atlet pencaksilat yang bermain film The Raid, selain itu bermain film apa lagi sih? Film luar. Siapa ya judulnya? Kalau film Indonesianya apa Teh? Tahu nggak? Sempat tenar juga. Aduh lupa. Pernah nonton nggak? Lupa sih. Oke. The Raid paling. Yang nonton itu lupa film-film. Oke, merantau. Oh iya. Salah satunya. Oke, yang ketiga, yang keempat nih terakhir. Apa aja sih teknik dasar silat? Ini paling tangkisan, terus serangan, kuncian, bertahan, yang teknik-tekniknya. Udah sih itu aja. Kuda-kuda nggak masuk? Oh iya, ya? kuda-kuda. Ada yang paling penting Teh. Bismillah dan niat. Doa pasti itu. Oke, itu dia pertanyaannya ya dulur. Ini terakhir Teh, sebelum kita tutup, ada nggak pesan-pesan yang ingin Teteh sampaikan? Tadi kan kita sudah ngobrol-ngobrol ya sedikit banyak tentang kayak mungkin ada hal-hal yang tidak enak, tapi juga pastinya ada hal yang memang menyenangkan dan sudah lebih baik lah gitu ya. Ada nggak hal yang disampaikan baik itu pada pemerintah, terus juga lingkungan di luar sana yang sesama atlet mungkin yang lagi galau karena pandemi, dan juga teman-teman di luar sana yang aduh kayaknya pengen ikut bela diri, pengen silat tapi takut gitu. Silahkan Teh. Terus berusaha aja selama ada kemauan, mau itu cewek itu nggak jadi masalah buat sekarang. Yang penting kita ada kemauan, ada keyakinan, dan cinta harus menggeluti apa yang udah kita pilih. Karena prestasimu itu bukti kesungguhanmu. Asik. Do what you love what you do gitu ya. Nah, untuk pemerintahnya ada nggak Teh yang mau disampaikan? Untuk pemerintah mudah-mudahan pencaksilat ataupun olahraga yang lain bisa lebih baik lagi, bisa memunculkan atlet-atlet yang berprestasi gitu aja. Oke, itu dia Bapak Ibu para pemangku kebijakan, semoga bisa memberikan fasilitas sarana prasarana untuk teman-teman IPSI ya. Ya kan? IPSI ya namanya. Iya. Untuk teman-teman atlet pencaksilat apapun itu, jurusan atau apa sih kalau tapak suci merpati itu perguruan jurusan perguruannya, semoga untuk semua atlet lah pokoknya ya, nggak cuma pencaksilat, semua cabur-cabur yang lain juga tetap dipertahankan lebih perhatiannya kepada para atlet-atlet tersebut, apalagi yang memang mereka sudah berjuang berdedikasi untuk membawa nama baik daerah. Dulur, terima kasih sudah menonton Ngariung Show bersama Tiwi, dan hari ini juga bersama Temila. Temila, terima kasih sudah menyempatkan hadir. Tadi juga sudah diperlihatkan beberapa gerakan-gerakannya, jadi kita sedikit banyak belajar. Jadi dulu kalau emang masih penasaran, pengen ikutan silat dan gabung latihan sama Temila, bisa datang kemana Temila, atau menghubungi kemana gitu? Hubungin kemana? Ke IG-nya Teteh aja kali ya? Oh, iya. Apa Boleh. tuh IG-nya? IG-nya apa ya, lupa. Bisa dilihat di IG kita di sultantv.co. Di Facebook boleh. Mila Hila. Kalau enggak di IG-nya itu milanur_7. Oke, itu dia dulur. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila hal yang kurang berkenan. Jangan lupa di follow, di subscribe ya, juga di share account kita mulai dari Facebook, YouTube, sampai ke Instagram dan juga websitenya kita. Oke, terima kasih banyak. Dewi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu minggu depan. Dah. Dadah, Sopi.